teman Fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi. Hari ini kita akan latihan yoga khusus untuk memperbaiki gangguan pada siklus haid atau menstruasi kita. Bagi wanita manapun, menstruasi bukan hanya sebagai tanda kesuburan, tetapi juga kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Langsung saja kita masuk ke pose yang pertama, yaitu Vajrasana atau Diamond Pose. Ambil sikap duduk di atas tumit seperti ini, kemudian satukan kedua lutut dan jempol kaki di belakang. Pastikan dada dibuka, leher rileks, bahu juga rileks, dan luruskan tulang punggungnya. Perut masuk ke dalam. Jadi seluruh core-nya itu engage. Lihat ke arah depan, fokus ke satu titik. Teman-teman stay aja. Aku akan kasih lihat dari arah depan biar kalian bisa mendapatkan angle yang berbeda ya. Jadi kalau dari arah depan posisinya seperti ini. Lutut bersatu, kemudian bahu rileks, jangan diangkat ke atas atau tegang. Oke. Kemudian lehernya juga rileks, dadanya dibuka, tangan boleh taruh di atas paha dengan telapak tangan menghadap ke atas. Agar lebih rileks, boleh pejamkan mata. Pose ini boleh dilakukan 2 kali 8 hitungan atau selama yang kalian inginkan. Nikmati saja pose ini. Lanjut ke pose yang kedua, yaitu Butterfly Pose atau Baddha Konasana. Satukan kedua telapak kaki seperti ini, boleh pegang dengan kedua tangannya. Dekatkan tumit dengan pelvic, kemudian kepak-kepakan pahanya seperti ini, atau boleh stay dengan paha tempelkan ke mat. Ya, jadi rasakan di pangkal panggulnya itu seperti terbuka. Punggungnya tegak, tapi tidak tegang. Ingat ya, bahunya tetap di bawah. Jadi nggak ikut naik atau mendekat ke arah telinga. Teman-teman stay aja, saya akan kasih lihat dari arah samping. Posisinya seperti ini. Ya, jadi punggungnya tetap tegak, tapi bahunya tidak tegang. Lehernya rileks, lalu punggung tidak melengkung seperti ini ya. Tidak melengkung ke belakang, tapi tegak. Ya, panjangkan punggungnya ke arah atas, buka dadanya, bahunya rileks, lehernya juga rileks. Ya, rasakan di posisi butterfly pose seperti ini. Gerakan ini juga boleh dilakukan dalam 2 kali 8 hitungan atau senyamannya teman-teman. Kita akan lanjut ke pose yang ketiga, yaitu camel pose atau Ustrasana. Berlutut seperti ini, boleh sedikit buka lututnya, pelan-pelan lengkungkan punggungnya ke arah belakang. Ini contoh dulu ya, jadi teman-teman boleh perhatikan aku dulu. Yang harus diperhatikan dari posisi camel pose adalah dada menghadap ke atas, jadi chest up. Kemudian pegang ujung tumit dengan kedua telapak tangan. Lalu leher rileks saja ke arah belakang, kepala ke arah belakang. Kaki boleh disatukan di arah belakang atau buka sedikit juga nggak apa-apa. Tapi pastikan untuk hipsnya atau pinggul kalian itu menghadap keluar. Jadi dorong perutnya ke arah depan pada saat kalian sudah memegang tumitnya. Nah, tailbone-nya atau tulang ekornya itu pelan-pelan didorong ke arah depan. Ya, jadi posenya seperti ini. Oke, kita akan lakukan bersama-sama ya. Untuk kalian yang masih baru, ini ada optionnya, lakukan seperti ini. Pegang tumit kaki kalian salah satunya, kemudian putar lengannya seperti ini. Dorong tulang ekornya maju ke depan. Sekarang switch ke kaki yang satunya atau ganti kakinya. Putar lagi lengannya dari arah seperti ini. Ini lebih mudah untuk para pemula. Nah, untuk yang sudah sering latihan yoga, kita akan lakukan dengan memegang kedua tumit kaki dengan telapak tangan.
Lalu relax lehernya ke belakang, kepala ke belakang, dorong tulang ekornya ke arah depan. Buka dadanya. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali dan tahan setiap gerakan dengan 4 hitungan nafas. Oke, sekarang rilis dulu, kita akan masuk ke gerakan yang keempat, yaitu Adho Mukha Svanasana atau Downward Facing Dog. Jadi dari posisi duduk berlutut tadi, kita maju ke depan ke posisi tabletop. Ingat ya, untuk posisi down dog, jari-jari dibuka, lebarkan ya. Tumpuan pada telapak tangan dan ujung-ujung jari. Jadi kalau ditempelin di mat, posisi tangannya akan seperti ini. Tempel telapak, kemudian ujung jari ya. Jarinya diregangkan atau dilebarkan. Oke, sekarang dari posisi tabletop, pelan-pelan angkat lututnya. Seperti ini. Ya, sambil luruskan lututnya ke arah atas, panjangkan punggungnya ke arah depan. Boleh adjust dulu lututnya. Kalau punggung kalian masih melengkung seperti ini, silakan diperbaiki dengan cara menarik kakinya sedikit lebih ke belakang agar tulang ekornya menghadap ke langit-langit dan punggungnya bisa diluruskan atau dipanjangkan. Ya, jadi tarik kakinya sedikit ke arah belakang. Kalau kalian agak susah untuk menempelkan seluruh telapak kaki ke mat, boleh sedikit jinjit, tapi usahakan lututnya lurus. Kalaupun tidak bisa lurus, tekuk sedikit tidak apa-apa. Pandangan boleh ke ujung mata kaki atau ke bawah ya. Jadi posisinya seperti huruf A. Yang tidak boleh dilupakan adalah engage your core, kencangkan perutnya. Untuk challenge, boleh tempelkan kedua telapak kaki kamu ke mat seperti ini. Kemudian rilis dulu dan istirahat dalam posisi child pose. Oke, teman-teman boleh lakukan pose downward facing dog ini atau Adho Mukha Svanasana sebanyak 8 kali dan tahan pada posisi downward facing dog sebanyak 4 hitungan nafas. Kita akan kembali naik dulu ke downward facing dog, kemudian rilis lagi, turun ke bawah ke posisi child pose. Kembali lagi. Naik lagi, tarik nafas, angkat lagi kakinya ke arah atas, kembali ke posisi downward facing dog, lalu exhale, turun lagi ke posisi child pose. Teman-teman silakan lakukan downward facing dog sebanyak 8 kali ya. Di sini saya hanya akan mencontohkan sebanyak 4 kali. Down dog ini memang sangat baik untuk membantu kita memperbaiki siklus menstruasi. Di sisi lain juga dia membantu kita untuk memperbaiki postur tubuh, terutama spine dan tulang belakang kita. Juga membantu menurunkan depresi dan anxiety. Selanjutnya kita masuk ke pose yang kelima, yaitu Malasana atau Garland Pose. Biasanya kalau di yoga kita sebutnya ini pose squat para yogi. Dari berdiri, silakan teman-teman jongkok ke arah bawah dan buka jari-jarinya mengarah 45 derajat ke arah samping. Jadi kayak orang mau squat gitu ya. Coba untuk cari dulu posisi yang enak, jadi teman-teman bisa bertumpu dengan stabil ya gitu. Nah, dari sini siku tangan teman-teman itu dorong pahanya ke arah luar ya. Jadi punggungnya itu dipanjangkan, ditegakkan ke arah atas. Nah, lehernya juga dipanjangkan. Sekarang coba buka tangannya, pandangannya mengarah ke atas, posisinya seperti ini. Oke, switch lagi tangannya. Yang sebelah kiri, sikunya dorong pahanya atau lututnya ke arah luar. Oke, teman-teman stay aja di sini. Pinggulnya itu nggak drop ke arah bawah ya, tapi pahanya itu didorong ke arah luar dengan siku tangannya. Ya, ini aku kasih lihat dari posisi samping. Misalnya teman-teman vertikal dengan mat ya, buka kakinya selebar matnya ya.
Jari-jari kaki itu menghadap keluar lebar 45 derajat. Pinggulnya enggak drop. Ya, jadi enggak seperti ini. Tapi tarik spine-nya atau tulang punggungnya itu panjangkan ke arah atas. Sekarang dorong siku tangannya itu mendorong pahanya ke arah luar. Jadi panggulnya terbuka. Panjangkan lehernya, rileks bahunya. Sekarang buka tangannya, yang kiri naik ke atas, yang kanan dorong lutut atau pahanya ke arah luar. Dan sebaliknya. Tahan 4 hitungan nafas. Ya, lakukan pose ini sebanyak 8 kali atau semampunya teman-teman. Oke, jika dirasa cukup, sekarang kita akan masuk ke pose yang ke-6, yaitu Bhujangasana atau Cobra Pose. Dari posisi Malasana atau Garland Pose tadi, kita tiduran dulu, nengkurep ke arah matnya. Sekarang, kedua tangan letakkan di samping dada. Ingat ya, jari-jari tangannya dibuka. Dan sikunya itu jangan melebar keluar, tapi dekatkan ke arah tubuh atau ke ribs, tulang rusuknya. Dari sini kedua kaki boleh direntangkan sedikit ke arah luar, jadi buka sedikit kakinya ya, seperti ini. Jika sudah, siap-siap atur nafasnya. Oke, pada saat naik kita inhale. Tarik nafas, dorong punggungnya naik ke atas, roll bahunya ke arah belakang. Ya, jadi dadanya dibuka, panjangkan lehernya. Bahu tidak nempel atau menahan lengan, tapi jauhkan dari telinga, turunkan bahunya, rileks lehernya. Pandangan boleh ke depan atau menghadap sedikit ke arah atas. Rasakan di tulang punggungnya, pinggang bagian atas dan juga core-nya. Oke, rilis lagi, buang nafas, turunin kepalanya ke arah mat. Oke, teman-teman boleh lakukan pose Cobra Pose atau Bhujangasana ini sebanyak 8 kali atau 2 kali 8. Ya. Pada saat naik, tarik nafas, tahan selama 4 hitungan nafas. Oke, kemudian rilis, buang nafas, turunkan kepalanya ke arah bawah. Oke, seperti ini ya. Jadi rasakan stretching dari ujung pangkal lehernya hingga ke pinggang bagian atas. Kemudian juga pada bagian depan teman-teman akan merasakan stretching pada bahunya, dadanya, kemudian abdomennya juga. Oh ya, Cobra Pose ini baik ya buat kita yang pengen ngencengin bokong. Dan ini juga sangat baik untuk kalian yang memiliki asma. Sering-seringlah latihan untuk Cobra Pose. Karena ini akan membantu kita melatih pernafasan dan juga membantu kita melatih organ-organ tubuh kita. Next, kita akan masuk ke gerakan yang ke-7 yaitu Bow Pose atau Dhanurasana. Pegang pergelangan kaki teman-teman, kedua kaki dengan kedua telapak tangan. Seperti ini ya posisinya. Gunakan otot punggung belakang kalian untuk mengangkat dada dan juga kaki dari bawah. Jadi posenya seperti ini. Kuncinya adalah pada saat kalian mengangkat badan ke arah atas, itu kalian sebaiknya buang nafas. Ya, jadi nafas adalah salah satu kunci pada saat kita latihan yoga. Oke, option buat yang pemula. Jika teman-teman baru bisa mengangkat sejauh ini, tidak apa-apa. Ya, dengarkan tubuhnya, lakukan sesuai kemampuan masing-masing. Oke. Hal lain yang perlu diingat pada saat kalian melakukan bow pose ini adalah jauhkan bahu dari telinga, buka dadanya. Tahan pose ini selama 4 hitungan nafas pada saat di atas. Tapi kalau kalian tidak mampu, 2 hitungan nafas pun tidak apa-apa, rilis turun lagi ke bawah. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali dalam satu sesi. Ya. Masih di bow pose, sekali lagi naik dulu, angkat badannya ke arah atas, buang nafas pada saat naik, tahan 4 hitungan.
3, 2, 1. Oke, rilis. Lepaskan kedua kaki dan tangan kalian. Relax dulu. Sekarang kita akan masuk ke pose yang ke-8, yaitu fish pose atau Matsyasana. Jadi dalam posisi ini teman-teman berbaring dulu, tiduran telentang ya. Lalu letakkan tangannya di bawah bokong. Jadi ditahan di bawah bokong seperti ini ya. Angkat sedikit bahunya dan lehernya juga kepalanya. Lalu lengkungkan kepalanya. Jadi unyeng-unyengnya tuh posisinya nempel ke mat. Jadi leher dan kepalanya itu melengkung. Untuk teman-teman yang belum pernah melakukan fish pose, biasanya akan sedikit merasakan pusing. Hal ini wajar, tapi jika kita sering berlatih, fish pose ini sangat enak untuk merelaksasi tubuh. Selain itu, fish pose juga membantu merangsang fungsi metabolisme dan memperbaiki postur tubuh. Dan juga membantu organ-organ tubuh kita, terutama di kerongkongan dan juga abdomen. Untuk kamu yang memiliki masalah dengan back pain atau tekanan darah tinggi, sebaiknya tidak melakukan pose ini. Ya, silakan dilewatkan saja dan kamu bisa melanjutkan ke pose atau gerakan yang selanjutnya. Untuk kamu yang tidak memiliki masalah, boleh lakukan pose ini sebanyak 4 atau 8 kali dan tahan dalam 4 hitungan nafas di setiap pose atau setiap kamu mengangkat kepala atau leher. Jika posisi ini dirasa sedikit sulit untuk kamu bisa menggunakan bantuan balok atau blok yoga ya. Letakkan baloknya di bawah punggung belakang. Jadi di bawah dada. Ya, persis di bawah dada untuk menopang punggung belakang kamu. Oke, sekarang rilis dulu, buang nafas, relax dulu badannya. Kita akan lakukan fish pose ini sekali lagi. Angkat lagi bahunya, lengkungkan lagi kepalanya, topang punggungnya dengan siku atau bahunya. Ya. Lalu rilis lagi, relax, dan buang nafas. Sekarang kita akan masuk ke gerakan yang terakhir, yaitu halasana atau plow pose. Pastikan kamu dalam posisi berbaring, kaki boleh diluruskan atau ditekuk sedikit, kemudian ayun pinggulnya ke arah belakang. Jadi angkat pinggulnya seperti ini ya. Lalu topang punggung belakangnya dengan kedua tangan kamu. Boleh tahan di posisi ini dengan posisi 180 derajat atau kamu boleh turunkan kakinya di belakang kepala kamu. Jadi luruskan lututnya atau tempelkan ujung-ujung jari telapak kaki kamu. Jadi dalam posisi jinjit ya, tahan 4 hitungan nafas ya, tapi tidak tahan nafas ya, hanya tahan pada pose ini. Sekarang kembali lagi, rilis kakinya. Kembalikan lagi posisi kakinya seperti semula. Manfaat lain dari plow pose adalah untuk menormalkan kadar gula darah. Jadi sangat baik untuk kamu yang diabetes ya. Manfaat lainnya juga membantu untuk meringankan gejala menopause, merangsang sistem produksi. Selain itu, plow pose juga membantu kita atau bekerja sangat baik pada kelenjar tiroid. Oke, lanjut lagi ke plow pose. Kita akan lakukan lagi pose ini, tahan lagi di pose ini selama 4 hitungan nafas. 3, 2, 1, dan rilis. Oh iya, plow pose ini juga sangat baik ya untuk kamu yang memiliki sinusitis, suka insomnia, dan juga sakit kepala. Kalau biasanya aku sih kayak sakit kepala tuh jarang minum obat, jadi lebih baik ngelakuin plow pose ini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan lagi plow pose ini. Dorong lagi panggulnya, kemudian letakkan ujung jarinya di belakang kepala dan topang
punggung belakangnya, kemudian release. Teman-teman boleh lakukan plow pose atau halasana ini sebanyak 8 kali, atau mungkin untuk pemula boleh melakukan plow pose ini sebanyak 4 kali dan tahan dalam 4 hitungan nafas ya. Tapi jika kalian butuh lebih banyak, boleh lakukan semau kalian atau semampunya kalian. Oke, that's all for today. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah latihan sama aku hari ini. Jangan lupa subscribe channel My Fit Daily Dose dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di latihan berikutnya. Bye-bye.